Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad wa ba'du. Kita awali kelas kita dengan kelas tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, kita review sedikit ya tentang 4 properti dari ism ya. Pertama adalah status, kemudian yang kedua adalah bilangan, yang ketiga adalah gender, yang keempat adalah tipe. Nah, status ini dibagi kepada 4 ya, cara mengenali status. Pertama adalah berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada 3 ya. Pertama adalah rofa sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, dan juga jar kata setelahnya. Nah, dari cirinya kita bisa mengenali ya, ciri rofa atau ciri nasab dan ciri jar. Kalau rofa itu U, nasab itu A, jar itu I. Kita pakai tanwin un, an, in ya. Un, an, in. Kemudian kalau ciri dualnya ani untuk rofa ya berakhiran ani, atau untuk nasab dan jar sama aini, aini ya. Kemudian untuk rofa ya, berakhiran una, kalau untuk nasab dan jar berakhiran ina. Ini untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan nanti atun ya. Kemudian atin, atin. Ini seperti mana di tabel muslimun dan muslimatun ya, ciri perubahan ini. Nah, ini ciri. Kemudian utuh atau ringkas ya. Nah, ringkas ini kehilangan suara n ya, atau kehilangan tanwin atau kehilangan nun ya. Kalau diakhiri dengan nun, nunnya hilang. Kalau diakhiri tanwin, tanwinnya berubah, kehilangan tanwinnya. Misalkan muslimun menjadi muslimu, musliman menjadi muslimah, muslimin menjadi muslimi, muslimani menjadi muslimah, muslimah ini menjadi muslimai, muslimah ini menjadi muslimai, muslimuna menjadi muslimu, muslimina menjadi muslimi, muslimatun menjadi muslimatu, muslimatin menjadi muslimat. Ya, ini perubahan ringkas ya. Tinggal dihilangkan suara N ya begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas ya. Bagi pada 3 ya, fleksibel, semi fleksibel, dan juga non fleksibel. Nah, cara mengenalinya pertama dari non fleksibel ya. Non fleksibel kalau ada akhiran alif atau alif surah ya. Misalkan kalau ini Zakaria, misalkan Zakaria, nah ada alif yang seperti ini, maka rofa nasab jarah sama Zakaria, Zakaria, Zakaria. Atau ini contohnya adalah Nabi Musa. Musa, Musa, Musa gitu ya. Jadi sehingga rofa, nasab, dan jarnya semuanya sama. Sedangkan untuk semi fleksibel dari 2 komponen, nama tempat dan juga nama orang non-Arab. Orang non-Arab. Ketika ada nama tempat atau nama orang non-Arab, maka kriterianya rofaknya berbeda dengan nasab dan jar. Nah, nanti yang sama adalah nasab dengan jar, yang cirinya tidak ada kasrohnya, artinya jarnya dengan nasabnya sama. Sedangkan fleksibel, nah ini seperti ciri di tabel muslimun dan muslimatun. Rofa, nasab, jarnya semuanya berbeda. Nah, ini dari sisi status ya. Dari mengenali status itu dilihat keseluruhan. Pertama yang paling sering adalah mengenali ciri fleksibilitasnya dulu. Nah, fleksibilitasnya dulu baru terbayang dia itu masuk ciri yang mana, sehingga kita bisa menentukan bentuknya itu apa. Rofa kah, nasab kah, atau jar kah, atau rofa nasab jar bersamaan atau nasab jar bersamaan. Nah, ini untuk status. Kemudian untuk bilangan. Nah, bilangan itu ada 3 ya. Pertama dua tunggal, dual, dan jamak, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad, musanna dengan jamak. Mufrad, musanna dengan jamak. Nah, untuk mufrad dan musanna,
Ini cirinya ada di tabel muslimun dan muslimatun ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini. Atau bentuk ringkasnya muslimu, muslimah, muslimi, muslimah, muslimai, muslimai. Dalam bentuk perempuannya muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimata, muslimatai, muslimatai. Dan juga bentuk ringkasnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Ya, jamak ada 6. Pertama jamak laki-laki. Kalau ada akhiran una atau ina, maka diagnosanya dia adalah jamak laki-laki ya. Ada isam yang berakhiran una atau ina, maka dia jamak laki-laki. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia dianggap 3 laki-laki atau dalam bahasa Arab disebut dengan hum. Nah, kemudian kalau ada yang akhiran atun atau atin, kalau ada atun atau atin, maka dia adalah jamak perempuan. Jadi jamak perempuan dibagi berakal dan juga tidak berakal. Dari mana tahunya? Dari ciri ya. Kalau tidak berakal, dia adalah selain dari manusia, malaikat dengan jin. Kemudian konsekuensinya, ya jamak perempuan berakal dianggap 3 perempuan, atau huna, jamak perempuan tidak berakal dianggap 1 perempuan atau hiya. Kemudian kalau bukan akhiran una, ina, atun, atin, ya, selain akhiran itu, maka kemungkinannya dia adalah jamak taksir yang tidak berpola seperti itu. Jamak taksir dibagi 2, berakal dan tidak berakal. Ya, kalau berakal dia dianggap 1 perempuan atau 3 laki-laki. Kalau dia jamak taksir tidak berakal dianggap 1 perempuan. Yang terakhir adalah ism jamak. Nah, ism jamak ini sifatnya hafalan ya. Jadi ism jamak itu terdiri dari 3 sejauh ini ya. Nanti di unit keempat akan kita perdalam lagi. KKN ya, kaumun, kornun, nas. Ya. Kalau ada kata-kata ini, kaumun, kornun, nas, maka dia dianggap jamak. Ya. Jamak laki-laki dan dianggap 3 laki-laki. Oke, ini untuk materi bilangan. Kemudian gender, yang kemarin kita pelajari. Gender, ini ada 2, laki-laki dan juga perempuan. Nah, pertama dibahas adalah laki-laki ya, sebab karena biologisnya, misalkan ibu, ya, bibi, tante, dan seterusnya ya, saudari perempuan. Nah, adapun yang kita tidak tahu secara biologis ya, atau disebut dengan majazi ya, yang dia adalah kiasan ya. Kalau dia kita nggak tahu ya, dia itu laki-laki atau perempuan karena nggak tahu secara kelahirannya itu seperti apa, biasanya benda-benda ya. Nah, maka kita bisa lihat akhirannya tak marbutoh bukan gitu ya. Alif maksuro atau alif hamzah bukan ya. Kemudian nama tempat spesifik bukan ya. Atau anggota tubuh berpasangan bukan. Kemudian eh apa namanya jamak perempuan atau jamak taksir bukan. Yang terakhir baru Arab setsu ya. Arab setsu. Ya kalau ada ciri-ciri demikian, maka dia dianggap perempuan. Kalau tidak ada ciri-ciri demikian, maka dia dianggap laki-laki. Nah, kita masuk bagian terakhir dari 4 properti ism adalah tentang tipe. Nah, kan dalam bahasa Indonesia ya, seekor kucing, sebuah bunga, setangkai bunga, seorang anak. Nah, semua ini secara tipenya masih umum ya, masih belum jelas ya. Seekor kucing ya, kucing yang mana yang dimaksud? Sebuah buku masih umum sekali. Setangkai bunga, seorang anak semuanya masih sangat umum ya. Artinya kita nggak tahu yang dimaksud itu spesifiknya siapa gitu ya. Sehingga dalam bahasa Indonesia yang menjadi lebih jelas yang dimaksud itu biasa ditambah kata-kata di belakangnya ya. Misalkan kucing tersebut, ya, buku itu, bunga ini, anak saya begitu ya. Nah, ada tambahan-tambahan seperti ini menjadi jelas objek yang dimaksud. Nah, maka tipenya adalah spesifik. Begitu pula dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris kalau disebutkan a book, nah maka masih umum sekali gitu ya. Nah, sebuah buku yang mana yang dimaksud. Tapi kalau dibilangnya
the book ya, yang dimaksud adalah buku itu gitu ya. Nah, menjadi lebih jelas. Nah, begitupun dalam bahasa Arab juga berlaku kaidah demikian gitu ya, yang kaidahnya nggak jauh dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Ada tipe, dua tipe, umum dan juga spesifik ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nakiroh dan juga ma'rifah. Nakiroh untuk umum, kemudian ma'rifah itu untuk spesifik. Defaultnya ism itu adalah umum begitu ya, sehingga harus ada sebab yang menyatakan dia adalah ma'rifah. Ini sama seperti gender ya, defaultnya gender itu adalah laki-laki, harus ada sebab yang menjadikan dia perempuan. Nah, kita mempelajari sebabnya. Pertama adalah jelas nama tempat atau nama spesifik ya. Baik itu nama tempat maupun nama orang ya, kalau udah spesifik maka dia masuknya adalah spesifik ya, atau makrifah gitu ya. Kemudian yang kedua berawalan alif lam. Nah, ini menarik ya. Nah, ketika ada sebuah isim yang berawalan alif lam ya, maka dia mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi spesifik ya. Nah, seringnya misalkan seperti ini ya. Nah, kalau dalam pertambahan alif lam, kalau dalam bahasa Inggris biasa diartikan the, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan tersebut. Nah, semuanya tipenya sama, spesifik. Ya. Kalau pakai tanwin, nah, maka dia biasanya bermakna umum ya. Misalkan ya, dalam bahasa Inggris disebut tambahannya e atau n, gitu ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sebuah. Nah, tipenya umum. Antara tanwin dan juga alif lam ini tidak akan mungkin bisa bersatu gitu ya. Artinya kalau udah ada isem yang berawalan alif lam, nggak mungkin dia ada tanwinnya. Begitu juga kalau udah ada isem yang tanwin, nggak mungkin bersandingan dengan alif lam. Karena keduanya tipenya berbeda gitu ya. Nah, tetapi ya, tanwin pun bisa menjadi spesifik ya. Khususnya kalau itu adalah nama-nama orang gitu ya. Nah, ini jelas ya. Jadi meskipun pakai tanwin, umumnya itu adalah umum, kecuali nama-nama orang. Misalkan Muhammad, Shu'aib, Zaidun. Nah, ini adalah nama-nama orang yang memang sudah jelas gitu ya. Jadi alasannya bukan karena tipenya itu adalah tipe spesifik ya. Spesifiknya apa? Karena dia nama orang gitu ya. Masuknya alasan itu. Meskipun dia berseberangan ya, berseberangan dengan kaidah yang tanwin itu biasanya tipenya umum. Ini pengecualian. Nah, itu sudah dua ya, nama spesifik, baik itu nama orang maupun nama daerah, nama tempat. Yang kedua berawalan alif lam. Nah, empat selanjutnya singkatannya adalah dimi, ya. D itu domir, I itu isyarah, M itu mausul, Y itu ya munadah. Dari D dulu ya, dari domir. Nah, domir ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti itu hanya terbatas gitu ya. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka gitu ya. Nah, baik itu saya, apa namanya kalau untuk satu orang, kalau untuk dua orang biasa disebut dengan mereka atau kalian gitu ya, atau kami gitu. Tapi dalam bahasa Arab gitu ya, uh, ada kurang lebih 1, 2, 3, 12, 14 ya. Ada 14 kata ganti. Apa itu kata ganti? Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, di sini belum kita pelajari ya. Tapi intinya kalau ada arti saya, kamu, kalian, mereka, dia ya. Kalau dalam bahasa Arab itu didetailkan lagi. Huwa, huma, hum misalkan ya. Huwa, huma, hum. Ini untuk laki-laki. Dia laki-laki. Huma itu mereka berdua laki-laki. Hum itu mereka laki-laki. Nah, ini beda gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, kalau disebutkan dia, ya udah kalau laki-laki perempuan sama-sama pakai dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini beda. Dia untuk yang perempuan ya. Kemudian huma untuk yang perempuan, yang bawahnya. Kemudian hunna untuk yang perempuan. Jadi dia perempuan, mereka berdua perempuan, mereka perempuan. Huwa huma hum, iya huma hunna. Nah, ini kata ganti ya, domir. Begitu juga nanti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya kalian, kalian berdua, kamu, kalian berdua dan juga kalian.
Oke, saya tulis sedikit. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Kemudian terakhir adalah ana, nahnu. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna. Jadi antara laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab didetailkan ya, dipisahkan. Ini yang laki-laki, anta sampai antum itu laki-laki, selebihnya perempuan. Kecuali ana dan nahnu ini bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Oke. Ini domir ya, kata ganti. Jadi syarat pertama adalah nama spesifik ya, baik itu nama tempat, nama orang. Kedua berawalan alif lam. Ketiga adalah dimi. Yang pertama adalah intinya itu adalah domir, kata ganti. Kemudian i ya, dari dimi. Yang kedua adalah i. Ini adalah isyarah. Ya. Isyarah itu apa? Isyarah itu kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu cuma dua gitu. Kalau enggak ini, ya itu gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab dipisahkan lagi. Ya. Dipisahkan lagi untuk yang ini, yang laki-laki, dan ini yang perempuan itu berbeda. Untuk yang itu, yang laki-laki, itu yang perempuan itu berbeda. Jadi, kata tunjuknya sangat beragam sekali. Tapi insya Allah nanti ini sekadar wawasan aja ya. Isyarah itu misalkan contohnya hadza untuk yang laki-laki, perempuan itu hadhihi. Kemudian kalau untuk apa namanya yang jauh ada dzalika dan juga ada tilka. Nanti insya Allah ini kita pelajari ya. Belum sekarang, tapi paling enggak tahu dulu ya. Yang kata tunjuk ini, itu ya, ini yang jauh, ini yang dekat, begitu. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, gitu ya. Ini yang jumlahnya satu, ini yang jumlahnya banyak. Dalam bahasa Arab semuanya beda. Nah ini menariknya ya. Ke apa namanya kekayaan bahasa dari Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa, gitu ya. Nah, ini isyarah ini, yang kata tunjuk ini juga mengarah kepada sesuatu yang spesifik. Nah, kemudian dimi, M ya, yang bagian ketiga itu adalah mausul ya. Isim mausul. Nanti isim mausul kita hafalkan di bawah nanti ya. Nah, ini kita akan hafalkan di bawah. Tapi isim mausul itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia apa? Mungkin disebutnya kata sambung gitu ya. Kata sambung yang begitu ya. Nah, ini mengarah ke sesuatu yang spesifik. Contohnya alladzi, alladzani, alladzina. Nah, nanti kita pelajari isim mausul. Kemudian I ya singkatan terakhir DIMY ya dimi ya-nya itu adalah ya munada panggilan ya ya munada misalkan ya rojul gitu ya wahai anak kecil gitu ya ya ustad ya wahai ustad gitu jadi spesifik yang dipanggil itu adalah spesifik ya munada ya adalah kata setelah panggilan ya gitu ya misalkan ya ustad ya tolib ya ya apa yang namanya ya Rahman gitu ya ya Kudus atau ya apa namanya ya Rojul ya ya Abdun gitu ya. Nah, ke semua itu menjadi spesifik yang dipanggil kenapa? Karena diawali dengan ya gitu ya panggilan. Nah ini yang keenam gitu ya ada dimi D itu domir I itu isyarah M itu mausul Y itu ya munada. Ini enam yang terakhir ya. Ini contohnya ya waladu ini cuma seorang anak gitu ya atau boy. Tapi kalau disebutkan ya walad, ya, ya waladu, hai anak kecil gitu ya, atau wahai anak kecil, ya. Jadi sesuatunya menjadi spesifik ya. Waladun di sini menjadi spesifik yang dimaksud. Kenapa? Karena diawali dengan ya. Ya, ini. Eh, karena diawali dengan ya. Nah yang terakhir, nah ini nanti akan terpakai ya ketika kita masuk materi fragmen. Tapi nggak apa-apa, ini bahasanya masih sangat umum sekali. Jika kata setelahnya spesifik, nah maka sebelumnya spesifik. Misalkan,
Ini ada dua kata. Satu katanya adalah bait, ya, rumah. Satu katanya adalah Allah. Bait Allah. Nah, baitun, ya, atau baitu. Nah, ini adalah rumah. Masih umum sifatnya. Tapi kalau dia berangkai dengan kalimat yang setelahnya, baitullah, rumah Allah, ya, maka di sini baitnya menjadi spesifik. Kenapa? Karena Allahnya spesifik, gitu ya. Allah itu spesifik, ya kan. Pertama karena berawal alif lam, karena memang Allah itu spesifik, sudah jelas ini maksud. Nah, ini Allah ini disebut dengan kata setelahnya. Nah, ini ya. Sini ada katanya, ya, secara makna bahasa nanti kita akan pelajari. Setelah katanya di sini ada kata Rasul, dan sebelumnya nanti menjadi spesifik juga. Kenapa? Karena berkaitan. Nanti kita masuk ketika insya Allah di pekan depan masuk materi tentang fragmen itu ya. Kumpulan satu kata yang belum membentuk menjadi kalimat. Kita kan baru belajar kata per katanya ya. Nah, jadi jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya ikut spesifik. Jadi ada 7 alasan. Pertama, nama spesifik, baik itu nama tempat maupun nama orang. Yang kedua, berawalan alif lam, gitu ya. Kemudian yang ketiga sampai kelima, ya, 3 sampai ke 6, begitu ya. Itu ada singkatannya DIMI. D itu domir, I itu isyarah, M itu mausul, Y itu ya munada. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah jika kata setelahnya spesifik, maka yang sebelumnya juga menjadi spesifik. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan di pertemuan pertama selanjutnya. Oke, sampai di sini kira-kira alasan 7 alasan tadi sudah bisa dipahami atau ada ini pertanyaan, silakan. Belum? Selain yang kalau Hmm. yang mau Gimana? ini ada lagi nggak ya? Selain apa? Selain Selain allati, alladzina, alladaini, isam ini, isam mausul ya. selain tiga itu Nah, ini kita masuk habis ini. Isam ada mausul. Jadi kalau isam mausul, nah ini kita jelaskan secara rinci ya. Kalau ada dimi ya, domir, isyarah, mausul. Nah, yang kita pelajari dulu adalah isam mausul. Isam mausul ini ya kata sambung ya, mungkin bahasa bahasa Indonesianya. Kata sambung kalau dalam bahasa Arab, kata sambung itu kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma yang, begitu ya. Nah, ini berlaku untuk laki-laki, begitu pula yang perempuan sama, begitu ya. Berlaku untuk yang jumlahnya satu, berlaku untuk jumlahnya dua, berlaku untuk jumlahnya tiga. Tapi dalam bahasa Arab semuanya dibedakan. Ya. Nah, misalkan ini ya, kita fokus pada baris yang pertama dulu. Alladzi. Nah, baik. Alladzi, ya. Ini bentuknya, ini adalah rofa, begitu ya. Alladzi ini rofa. Nah, dia bentuknya rofa dengan nasab dengan jarnya sama. Ya. Jadi bentuknya alladzi, alladzi, alladzi. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah pola ani, gitu ya. Alladzani. Nah, ini mirip seperti tabel muslimun, begitu ya. Nah, sudah ada ani berarti bawahnya nasab dan jarnya sama. Aini, aini. Jadi apa? Alladzaini, alladzaini, ya. Alladzani, alladzaini, alladzaini. Kemudian yang bentuk jamaknya juga sama seperti alladzi, ya, bentuk tunggalnya. Alladzina, alladzina, alladzina. Jadi sama semuanya. Alladzi, 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 alladzani, alladzaini, alladzaini, alladzina, alladzina, alladzina. Ini untuk yang laki-laki, ya, kata tunjuk, kata sambung yang laki-laki. Sebentar, ini mau diklik sedikit. Hang, close dulu. Nah, jadi untuk yang laki-laki ya,
Kalau yang baris pertama itu seperti tabel muslimun, dia itu laki-laki, ya rofa nasab jarnya sama, hanya saja bilangannya satu gitu ya. Nah, kalau ada ism yang bilangannya satu laki-laki, nah makainya adalah alladzi. Kalau yang bilangannya dual, ya alladzani, alladzaini. Kemudian untuk bilangannya jamak, alladzina. Ini suara saya terdengar nggak ya? terdengar Ustaz, tapi screen Screennya sharingnya nggak. hitam ya? Ini saya nggak bisa ngelihat ini blank ininya. Screennya hilang. Ntar coba saya. Oke. Nah, itu untuk yang kata sambung yang laki-laki ya. Rafa, nasab, jarnya semua sama. Kalau yang perempuan ya, pakai alati ya. Sama mirip polanya alati. Nah, cuma nanti bedanya pakai tak yang bentuk dualnya. Allatani, allataini, allati, allati atau allai. Nah, di buku ada ya kayaknya ya. Di buku bagian tipe sambil saya nunggu ininya Ya nggak Ustaz. ada ya. Nah, itu. Nah, itu bentuk dari isem mausul ya. Jadi bentuknya seperti tabel muslimun, cuman nanti bentuk tunggal dan bentuk jamaknya itu sama ya rofa nasab jarnya. Oke. Ini sebentar saya izin matikan restart ini ya laptop sebentar ya. Nggak kelihatan soalnya.
Betul kayaknya. Hmm? Kalau ada, kalau kerekam ya, kalau ini belum mati soalnya. Aku nggak tahu.